alal imani ing atase iman. Ya. Dalam posisi sulit, ya, dalam posisi senang, duitnya banyak, apa saja dia tetap iman. Kemudian kata mereka khulafaur rasyidin, al-istiqamatu ikhlasul amal. Dia berikhlas dalam beramal. Apakah ikhlas itu datang dengan sendirinya? Tidak. Ikhlas pun tetap harus tadrib. Harus ada usaha. Harus ada latihan. Ya. Ada latihan. Kalau kita datang ke masjid dari Kisuksa ke sini pakai peci, riya enggak itu? Enggak. Enggak apa-apa, pakai sarung enggak apa-apa. Ya. Malah kalau saya yang riya itu datang dari Kisuksa pergi ke Kimhe pakai celana pokek, itu riya mungkin ya. Biar agak ngetren. Nah, enggak apa-apa, syiar. Memang ada satu amalan yang mesti ala niatan, mesti diperjelas, mesti ditontonkan biar orang lain bisa mengikutinya, tidak apa-apa. Masalah ikhlas sudah tahu semua teman-teman sekalian, pernah saya jelaskan dari kitab Al-Adhkar dan kitab-kitab yang lain. Wasumma, menurut mereka namanya istiqamah wahya ada ul faraid. Menurut Imam Ali adalah menunaikan kewajiban. Jadi satu upaya agar terus menerus menepati, menjalankan tepat waktunya dalam kondisi apa saja kewajiban-kewajiban dirinya yang dibebankan dari Allah Subhanahu wa taala. Fajazaiyatuha, maka jikalau telah melakukan itu, apa balasannya? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ini belum penjelasannya ya. Belum penjelasan secara terperinci. Dan balasannya atas orang yang bisa berusaha tetap beriman, tetap beramal ikhlas, tetap menunaikan kewajiban adalah tatanazzalu. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan wa fahuwa mutanazzalun wadaka mutanazzilun. Iya. Tanazzal la tatanazzal mutanaz ya kan, jadi pintar bahasa Arab. Ya. Iya. Jadi ala wazni tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'ul. Nah, itu. Apa faedahnya? Itu faedahnya ada 6 ya Kang Kaji ya, di dalam musyawarah. Ya. Itu kalau tidak salah cocoknya tanazzal ini adalah faedah yang keempat, li taksir wal istimrar. Taksir itu apa taksir? Kasir itu kasir apa kasir? Kasir banyak. Kalau li taksir untuk memperbanyak jadi banyak. Ya. Nah. Jadi at-tahmid. Tahmid itu artinya memperbanyak ucapan hamdalah. Tahmid, takbir, banyak-banyak takbir itu. Ya, itu bisa dipahami itu. Karena dari sebuah rentetan tasrif, gubahan-gubahan kata dalam sorof itu bisa kita memaknai nanti. Mau nggak belajar? Iya, belajar sama Kang Kaji nggak apa-apa. Iya, sampai dari satu kata nanti bisa maknain, gitu loh ya. Nggak kayak bahasa Korea, nggak ada tasrifnya, ya. Minum boko, makan boko. Iya. Mashrab itu apa mashrab? Mashrab. Kalau syarab minum, syaroba. Yashrabu.
Syaribun orang yang meminum. Ya. Masyrabun tempat ya gelas. Nah, kan kita bisa itu memaknai. Jadi tatanazzalu itu maknahu litaksiri wal istimrar. Bermakna banyak dan terus menerus. Siapa yang berjanji akan memberi balasan ini? Allah ya Pak. Allah. Pertama nih, orang yang bisa sabat dalam iman, beramal ikhlas dengan menunaikan kewajiban menurut Khulafaur Rasyidin. Ya, ini belum langkah-langkahnya. Nanti naik langkah-langkah istiqomahnya boleh kita sama-sama bahas. Alaihim ing atase wong-wong kang istiqomah. Atas orang-orang atau mereka yang tetap istiqomah al malaikata. Ya. Atas diri mereka itu banyak dan terus menerus malaikat. Apa yang dilakukan malaikat atas diri orang-orang yang bisa beristiqomah itu? Yashrah sudurahum. Pertama, malaikat akan yashrah. Apa yashrah? Melapangkan, syaraha. Memberikan petunjuk, menerangkan yang tadinya jelimet, mumet, dedet, peteng, ya. Allah perjelas langkah hidupnya, tenang hidupnya, ya, enggak sempit dadanya, ya. Yashrah sudurahum. Yang pertama tuh yang dilakukan malaikat atas diri orang-orang yang istiqomah. Wa yadfa'u anhumul khauf. Dan mereka para malaikat akan yadfa' menjaga hati, dada, pikiran orang-orang yang tetap istiqomah itu anhumul khauf dari rasa takut. Takut miskin. Takut enggak kebagian. Takut-takut dan takut-takut yang lain. Takut habis. Ya? Iya. Jadi tenang saja Kang Samsul. Istiqomah aja udah. Kebagian deh. Masya Allah. Iya, kebagian pasti. Iya Kang Samsul. Yang penting Terakhir tadi kata Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi tidak risau, enggak galau dia hidupnya. Dengan kejamnya zaman akhir ini, dengan sulitnya kehidupan, tetap istiqomah. Wal hazan, dan malaikat itu juga akan menjaga hati, pikiran, langkah hidupnya itu dari kesedihan, dari kegalauan, dari ketidakmenentuan. Aw indal mauti, tidak hanya selesai ketika dia hidup saja, tapi malaikat itu tanazzal akan terus menerus menjaga atas diri orang tersebut itu indal mauti, ketika dia meninggal dan setelah meninggal. Mulia enggak itu? Sangat mulia. Au al khuruju minal qabri. Bahkan para malaikat itu akan menjaga orang yang istiqomah ketika dia al-khuruju minal qabri, ketika dia keluar dibangkitkan kembali dari alam di dunia udah tadi tuh, ya. Pertama dilapangkan dadanya, dijauhkan dari rasa takut dan sedih, dari kekhawatiran. Kemudian ketika dia hendak meninggal, Allah jaga lagi lewat para malaikatnya dari rasa sakit ketika sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut. Tidak selesai sampai di situ, ya, sampai dia dibangkitkan lagi dari alam kuburnya pun, ya, malaikat akan tetap menjaga. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Amin. Makanya di antara marahil al-istiqamah ketika saya dialog dengan syekh saya, Syekh Abdul Karim Al-Humais,
Di antaranya itu poinnya adalah ada al-jamaah, musahabatul jamaah. Orang itu gemar Berjamaah. Nanti ada sekitar 7 langkah cara belajar istiqomah. Jadi jangan sampean kalian ngira, kamar itu kamus enak bener ya, kayaknya tenang hidupnya itu ngalur itu. Sama saya juga berusaha terus menerus itu, Pak. Ya, walaupun dahsyat sekali, ya Kang Kaji ya, godaannya itu udah malas, ada dingin, ya. Allah takhafu ma tuqaddimuna alaihi, tadi sudah dijelaskan tentang makna khauf. Wala tahzanu ala ma khalaftahum, dan dia tidak merasa sedih, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kasih kabar gembiralah atas diri mereka orang-orang yang istiqomah itu bil jannati, dengan kebahagiaan. Allati, yang surga, maksudnya kuntum, atas diri mereka dijadikan surga itu tu'aduna, satu janji. Jadi Masya Allah, pernah kan saya jelaskan tentang kalimat berjanji, sebagaimana saya ngaji makna berjanji dari Ustaz Anwar Musyaddad dari Kempek. Kan ada tuh Miftahul La ilaha Illallah. Nah, kata beliau, al jannatu fid dunya wa jannatu fil akhirah. Jannah ini pun Gusti Allah, kesenangan Gusti Allah ini pun itu ada 2. Ya, ada 2 surganya Gusti Allah. Ada yang di dunia dengan di akhirat. Maka bisa saja dikasih kabar gembira, jannah di sini adalah jannatun fid dunya. Nah, benar kata, sama berarti tafsirannya Duratul Nasihin sama beliau. Ya. Wa abshiru bil jannati fid dunya ala lisanir rusuli, dan kasih kabar gembiralah atas diri mereka bil jannati, dengan kebahagiaan di dunia, ala ing atase lisanir rasuli, yang telah disampaikan oleh lisan-lisanipun para rasul. Ya, lisanur rasuli. Kemudian apalagi balasannya? Fajaziyatuha nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Nahnu adalah kalimat ta'zim minallahi ta'ala. Jadi nahnu ini adalah kalimat ta'zim. Anta itu biasa. Haji Ngormat, anta ustadun? Anta tilmidun? Anta itu biasa. Tapi kalau penghormatan, Kang Karedi lebih tua daripada saya. Kang Karedi, antum kapan pulangnya? Antum. Ya. Tapi ini diprotes oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid. Indonesia jangan pakai bahasa Arab. Nah, kita ini jadi masalahnya, katanya kalau anta sama antum itu ciri-cirinya orang yang jidat sama cingkrang katanya. Janganlah ya. Sederhana saja. Spesifikasi. Terlalu bisik-bisik keskasan apa ya. Jadi kalau anta itu biasa, tapi kalau antum adalah penghormatan. Nah, kalimat nahnu dalam Al-Qur'an ini kalimatuhu, yakni faidatuhu adalah li'asyai'in litta'zim, untuk